Sobat yang beriman, atas kejadian kemarin di mana Ning Umi Laila dituding bersalah atas perkataan yang secara tidak sengaja itu, yang dilontarkan kepada Haji Rhoma Irama, banyak menuai sorotan publik hingga berita itu viral. Kini Mimin hadir untuk memberikan informasi yang menarik, dan mudah-mudahan bisa menimba ilmu bersama-sama. Atas kejadian kemarin tidak sedikit cibiran para netizen terhadap Umi Ning Laila, beragam komentar dilontarkan para netizen kepada Umi Laila. Dan agar semuanya tidak salah paham atas perkataan Umi Laila, maka alangkah baiknya kita intip dulu, siapa sih sebenarnya Ning Umi Laila itu. Profil dan biodata Umi Laila. Umi Laila memiliki nama lengkap Umi Lailatul Rahmah Hadi. Ia lahir di Surabaya, tanggal 8 Agustus tahun 2000, sehingga saat ini berusia 23 tahun. Gadis yang kerap disapa Ning Umi Laila ini tercatat baru saja menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Umi Laila lulus sebagai sarjana komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Umi Laila merupakan anak sulung dari pasangan almarhum Edi Rahmatullah atau disebut sebagai Kiai Granat, dan Sulastri. Ayahnya merupakan salah satu pengurus Nahdlatul Ulama di Surabaya sekaligus pemuka agama yang cukup terkenal di Jawa Timur. Kita ulangi lagi sobat, ayahnya merupakan salah satu pengurus Nahdlatul Ulama di Surabaya sekaligus pemuka agama yang cukup terkenal di Jawa Timur. Sementara itu, ibunya juga seorang pendakwah. Umi Laila tercatat memiliki dua adik laki-laki, yang bernama Nabil Rahmatullah dan Ali Zifiar Rahmatullah. Kita simak keilmuan Umi Laila. Perjalanan Umi Laila menjadi pendakwah. Terlahir sebagai anak seorang mubalik membuat Umi Laila begitu terbiasa dengan lingkungan yang agamis, namun, ia dulunya tak pernah tertarik untuk ikut berdakwah seperti sang orang tua. Pemikiran tersebut akhirnya berubah saat Umi Laila yang masih duduk di kelas 2 SMP diminta oleh ayahnya untuk mengisi pengajian yang sudah dijanjikan. Pada waktu itu, ayah dan ibunya jatuh sakit, sehingga dirinya tak bisa menolak permintaan tersebut. Tak disangka, jamaah pengajian begitu menyukai ceramah Umi Laila. Selanjutnya, ia kerap tampil berdakwah secara duet dengan sang ayah. Sepeninggal Kiai Granat, Umi Laila masih melanjutkan kiprahnya sebagai pendakwah. Walaupun sempat kesulitan mengatur jadwal karena harus merawat ibu yang sakit, mengasuh adik-adik, berdakwah, dan berkuliah, ia akhirnya menikmati aktivitasnya sebagai seorang mubaligah. Selain itu, Umi Laila juga disibukkan dengan aktivitas mengelola pondok pesantren Rahmatullah di Surabaya yang merupakan peninggalan ayahnya. Dan menariknya lagi nih sobat, beliau menolak jika disebut ustazah, karena merasa masih menjadi santri yang harus lebih banyak belajar ilmu agama. Dan pembahasan selanjutnya, siapakah sosok Rhoma Irama itu? Tentunya pemuda-pemuda apalagi para orang tua sudah tak asing lagi dengan sebutan Bang Haji. Namun Mimin akan memberikan info yang lebih detail tentang Rhoma Irama. Berikut ini profil Rhoma Irama seperti dirangkum dari berbagai sumber. Rhoma Irama, nama yang tak bisa dilepaskan dari dunia musik Indonesia. Ia adalah seorang maestro musik dangdut yang telah mengukir sejarah panjang dalam industri hiburan tanah air. Nama aslinya adalah Rhoma Irama, dengan tambahan huruf R dan H yang merupakan singkatan dari Raden Haji, sehingga menjadi Rhoma Irama. Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Desember tahun 1946, Rhoma telah mencapai usia 74 tahun dengan produktivitas yang tak pernah pudar. Karir yang berkilau Rhoma Irama memulai perjalanan musiknya dengan bergabung dalam band Gayan pada tahun 1963. Ia juga sempat menjadi bagian dari Orkes Chandra Lekha sebelum akhirnya mendirikan grup Soneta pada tahun 1973. Bersama Soneta, Rhoma meraih prestasi gemilang dengan 11 Golden Record. Dikenal dengan panggilan Bang Haji, Rhoma memiliki penggemar setia yang tak kurang dari 15 juta orang di seluruh Indonesia. Penampilannya selalu memukau dalam berbagai acara, dan ia tetap aktif bernyanyi bersama Soneta. Di atas panggung, Rhoma seringkali tampil dengan pakaian berjubah dan gitar di tangan, disertai dengan iringan alat musik dan vokal pendukung. Ia adalah salah satu tokoh musik yang paling dihormati dan diidolakan di Indonesia. Musik yang melintasi batas Rhoma Irama bukan hanya digemari di dalam negeri, tetapi juga memiliki penggemar setia di luar negeri, seperti Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei. Konser-konsernya di luar negeri selalu sukses dengan jumlah penonton yang sama meriahnya seperti di Indonesia. Rhoma juga dikenal karena menciptakan irama Melayu.
Meskipun sering disebut sebagai seorang penyanyi dangdut, pada tahun 1973, ia mencanangkan semboyan, Voice of Muslim, suara Muslim, yang bertujuan untuk mengubah wajah musik Melayu dengan memadukan unsur-unsur rock. Inovasinya melibatkan improvisasi dalam aransemen musik, syair, lirik, kostum, dan penampilan panggung. Musik dengan pesan mendalam lagu-lagu Rhoma Irama mencerminkan berbagai nuansa, termasuk agama, cinta remaja, penghormatan kepada orang tua, nasionalisme, kritik sosial, dan banyak lagi. Ia mampu menyampaikan pesan-pesan mendalam melalui lirik-liriknya, dan lagu-lagu Rhoma sering menjadi cerminan masyarakat Indonesia. Sukses di dunia film. Selain karir gemilangnya di dunia musik, Rhoma Irama juga sukses di dunia film. Beberapa film yang pernah ia bintangi antara lain, Darah Muda, Kamelia, Raja Dangdut, dan Satria Bergitar. Meskipun sukses di dunia perfilman, Rhoma tidak menggunakan uang hasilnya untuk dirinya sendiri. Ia lebih memilih untuk menyumbangkan uang tersebut kepada yang membutuhkan. Bagi Rhoma, hidupnya sudah cukup berkat musik. Atas kontribusi luar biasanya di dunia musik dangdut, Rhoma Irama telah menerima berbagai penghargaan sepanjang karirnya. Penghargaan seumur hidupnya termasuk SCTV Award, MNCTV Dangdut Award, dan Anugerah Musik Indonesia 2020. Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas dedikasinya yang tak pernah pudar dalam memajukan musik dangdut Indonesia. Itulah sobat yang bisa saya sampaikan. Semoga di balik kejadian kemarin dengan melihat betapa sulitnya perjuangan mereka, menyadarkan para netizen bahwa kita semua saudara semuslim setanah air, dan terkadang kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu kita semua saling menyadarkan dan saling memaafkan, baik dari fans Rhoma Irama maupun dari fans Ning Umi Laila. Untuk mendukung channel ini tekan tombol like, subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar saya selalu termotivasi untuk membuat postingan yang lebih menarik lainnya.